ini kami kedatangan tamu dari Yayasan Alabama. Dan tak kalah menarik, kami pun kedatangan dari warga asing juga loh. Beliau berasal dari negara Prancis. Di acara kita kali ini, kita akan belajar dan sharing tentang badak Jawa. Badak Jawa adalah badak yang tergolong langka loh. Salah satu hewan yang bercula satu yang ada di ujung kulon. Tapi sebelumnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tamu kita ya dari Yayasan Alabama dan pendukungnya Miss Agat ya, dan rekan-rekan yang dari Jakarta juga. Terima kasih atas kehadirannya di SMP Negeri 5 Cimanggu. Beginilah kondisi kami di SMP Negeri 5 Cimanggu, adanya di Kampung Cisaat kami namanya ya. Kampung Cisaat, kalau orang bahasa Indonesia Cisaat itu nggak ada air. Saat ya nggak ada air. Memang dalam kondisinya seperti itu. Namun alhamdulillah kita sudah punya sumur bor ya, sehingga kita bisa ada air yang mengalir. Waktu dulu kalau udah siang itu udah bahasa sini mah udah elekes-sekeng katanya, udah nggak betah ya, pengen ke air soalnya nggak ada air. Nah, jumlah murid atau siswa di SMP Negeri 5 Cimanggu itu 128 jumlahnya ya, jumlahnya 128. Dan kami punya guru itu ada 9. Gurunya ada 9 ya, 9. Yang perempuan ada 4, laki-laki 5 gitu. 10 dengan saya sebagai kepala sekolah gitu. Nah, jumlah peserta didik 129 dan kelasnya ada 5 kelas, 5 kelas ya, ada 5 kelas. Kelas 1 ada 1, kelas 2 ada 2, kelas 3 ada 3. Bukan kelas 1 ya, kelas 7 ada 1, kelas 8 ada 2, kelas 9 ada 2 juga. Dan mungkin ini tidak masuk semua. Memang betul badak cuma satu-satunya ada di dunia ini yang berjula satu, adanya di ujung kulon. Kalian kan SMP Negeri 5 Cimanggu itu dekat ke ujung kulon. Malahan kalau dihitung dengan tempat konservasi daripada TNUK itu bukannya ke sana lagi, bukan ke Taman Jaya, ke sumur saja sudah merupakan tempat konservasi daripada TNUK, Taman Nasional Ujung Kulon ya. Nah, namun kemarin ada geoparknya itu tidak hanya di Ujung Kulon, sampai ke Gunung Pulau Sari juga kalau nggak salah ya, ya Mbak ya. Nah, kalau nggak salah saya geoparknya itu ya. Kan kemarin kita diminta untuk mendukung biar geopark itu menjadi perwakilan dari Pandeglang di dunia maya itu ya. Jadi ada footing apa, nggak tahu saya itu footing apa itu ya. Nah, itu merupakan kesempatan dari siswa kita untuk mengenal lebih jauh tentang badak. Kalau Bapak yang nerangin mungkin tidak sampai sejauh yang dari Yayasan Alabama tentang badak itu. Fungsi culaknya seperti apa, kenapa harus ada dilestarikan dan lain sebagainya ya. Nah, udah pernah lihat namanya badak cula satu? Pak Dodi udah lihat? Belum juga ya. Kalau nanti ada kesempatan kita lihat seperti apa itu badak cula satu di Taman Nasional Ujung Kulon ya. Nanti satu waktu, kalau Bapak sudah, kalau nggak salah sudah 7 kali ya, sudah 7 kali melihat badak ya. Dari waktu seperti usia siswa di sini, murid-murid Bapak sudah tahu ke sana ya. Jalannya tidak seperti sekarang waktu itu ya. Nah, dulu nggak tahu sekarang jumlahnya udah lebih dari 100 kali ya. Belum, masih di atas 50 aja. Masih ya, berarti perkembangannya tidak begitu cepat dibandingkan waktu Bapak zaman dulu juga sekitar 50 saja malahan. Ya, jadi dari
zaman SMP sampai saya umur 40 segini, udah 20 hampir 30 tahunan masih tetap ada 50 saja gitu. Ya, itu adalah kekhawatiran buat kami, apalagi pemerhati lingkungan ya, itu bagaimana biar tidak punah. Itu adalah merupakan. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan sesi sharing berkaitan dengan badak Jawa. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, perhatikan dan dengarkan secara baik-baik. Oke, sebelum kita mulai, coba bisa semuanya tepuk semangat. Tepuk semangatnya seperti ini ya. Tepuk semangat. 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 Oke? Pokoknya di sini kita tidak usah malu-malu, oke teman-teman? Coba tepuk semangat. 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 Oke, semangat ternyata masih kurang semangat. Coba kita uji coba laki-laki dulu ya. Laki-laki coba. Masa laki-laki tuh biasanya nggak mau kalah gitu sama perempuan. Coba ya. Tepuk semangat. Oke, seperti itu ya. Berarti semangatnya laki-laki. Coba perempuan mau kalah gak nih sama laki-laki? Tepuk semangat. 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 Oke, bisa barengan ya? Siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih untuk semangatnya. Ada yang tahu hari ini kita mau membahas tentang apa? Badak. Semuanya di sini asli dari Pandeglang? Asli Cimanggu? Tahu badak? Tahu Taman Nasional Ujung Kulon? Ada yang pernah ke Taman Nasional Ujung Kulon? Belum pernah. Nanti kalau misalkan teman-teman punya waktu dan punya kesempatan, kalau bisa sebagai warga Kabupaten Pandeglang, khususnya Cimanggu mungkin ya, yang dekat ke Taman Nasional, coba berkunjung ke sana. Meskipun mungkin tidak diberikan kesempatan dengan badak, tapi setidaknya kalian tahu di mana Taman Nasional Ujung Kulon itu. Oke. Sebelum kita membahas tentang badak Jawa atau badak yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon, ada yang tahu ada berapa jenis badak di dunia selain badak Jawa? Ayo, tidak usah takut salah ya teman-teman di sini. Ayo dong. Ada yang tahu atau nyerah? Ya. Boleh berdiri? Mama. Perkenalkan dulu nama sama kelasnya ya. Perkenalkan, nama saya Enti Yuliasari dari kelas 8A. Sumatera. Oke, bener gak ada badak Sumatera? Oke, karena siapa namanya? Oh, karena Entin sudah berani maju ke depan, kita boleh kasih hadiahnya dulu buat Entin ya. Oke, terima kasih Entin. Oke, tadi kan udah ada yang jawab, katanya ada badak Sumatera. Kita lanjut aja ya. Jadi ada beberapa, gak apa-apa nunduk kalau misalkan merasa panas, tapi telinganya dipasang ya, biar nanti kalau misalkan teteh tanya bisa jawab ya. Jadi yang adik-adik perlu tahu, ada beberapa jenis badak di dunia, yaitu ada badak Sumatera, badak Jawa, badak Hindia, badak hitam, dan badak putih. Bisa diulang? Coba sebutkan jenis-jenis badak yang perlu kita ketahui. Ada berapa? 5. Apa saja? Yang pertama? Badak Jawa, badak Hindia, badak
Oke, diulangi lagi coba. Badak apa? Oke, pojok sebelah sana coba laki-laki sebutkan 5 jenis badak. Ya, betul. Jadi ingat ya, ada 5 jenis badak. Badak Jawa, badak Sumatera, badak Hindia, hitam dan putih. Oke, ingat ya. Nah, sedangkan nih kita langsung saja yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon namanya badak apa? Badak Jawa. Badak Jawa punya ciri khasnya apa yang kalian tahu? Oke, bercula 1. Nih, kalau misalkan manusia aja ada laki-laki dan perempuan, badak juga sama, ada jantan dan ada betina. Nah, yang membedakan apa sih? Yang membedakan antara badak jantan dengan badak betina. Nah, kalau misalkan badak jantan, kan ada culanya 1 tuh. Culanya berkisar sekitar 25 cm. Ingat ya berapa? Ya, 25 cm itu untuk badak jantan. Ya. Kalau untuk badak betina, nah sebagian orang juga berprasangka bahwa memang badak betina itu tidak memiliki cula karena memang culanya sangat kecil. Nah, saking kecilnya itu dia memiliki sebutan sendiri untuk culanya, yaitu namanya cula batok. Apa? Cula batok. Oke. Coba tadi berapa sentimeter panjang cula badak jantan? 25. Apa sebutan cula untuk badak betina? Cula batok. Iya, oke ya. Awas 5 menit yang akan datang kalian sudah lupa lagi. Oke, ada yang tahu nama Latin dari badak Jawa? Bisa dibaca bareng-bareng, ini apa? Oke, dibacanya Rhinoceros sundaicus. Apa? Rhinoceros sundaicus. Ini nama latinnya badak Jawa. Ingat ya, nama latinnya badak Jawa. Kayak teman-teman, nih ya, yang kalian tahu, yang tadi Bapak sudah pernah bilang bahwa badak Jawa hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Padahal jauh sebelum itu, badak Jawa pernah tersebar selain di Indonesia. Salah satunya adalah di negara Vietnam. Di negara Vietnam tahu? Oke, ingat ya, di negara mana? Nah, iya, di negara Vietnam. Nah, kemudian di Indonesianya juga, sebelum di Taman Nasional Ujung Kulon, persebarannya pernah ada di Gunung Gede Pangrango, Gunung Papandayan, Gunung Ciremai, dan di Tangkuban Perahu. Ingat? Apa coba? Di mana? Gunung apa? Oke, sebelum kita lanjut boleh berdiri dulu semua. Ada yang berani maju ke depan? Apa saya tunjuk? Mau ditunjuk atau mau maju ke depan? Nah, oke. Wih. Boleh kenalan dulu ya. Namanya siapa? Diki. Diki kelas berapa? 3. Diki, tadi kan pasti Diki dengerin tuh ya Teteh ngomong. Boleh dong Teteh nanya-nanya lagi ya. Jangan nunduk ya. Oke. Coba ada di negara manakah pernah adanya persebaran badak Jawa selain di Indonesia? Gunung negara Vietnam. Bener gak Vietnam? Coba sebutkan 5 jenis badak. Badak India, badak Jawa, badak Sumatera, badak hitam, badak putih. Benar? Benar. Oke, sebutkan 2 tempat yang pernah ada persebaran badaknya di Indonesia selain di Taman Nasional Ujung Kulon. Di Jawa. Di Gunung
Parahu. Oh, Gunung Tangkuban. Parahu. Gunung Pandayan. Katanya Gunung Tangkuban, Perahu, sama Papandayan, benar? Bener gak laki-laki? Jangan bener-bener aja, bener? Oke, sekarang karena Diki sudah, coba. Apa nama Latin dari badak Jawa? Oke, coba. Nggak hafal, boleh sambil dilihat tapi dibaca ya. Rhinoceros. 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 Sondaicus. Oke, sudah betul? Karena Diki sudah paling berani daripada laki-laki yang lain. Laki bener ya kalau ini. Kita kasih hadiah ini aja ya. Gak apa-apa warna pink biar laki gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kan sudah tahu ya bahwa badak Jawa seiring dengan berjalannya waktu yang tersisa hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, ada yang tahu berapa jumlah badak Jawa yang tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon yang tercatat sampai dengan hari ini? Ada yang tahu? Oke, ingat. Jumlah badak Jawa yang tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon pada hari ini berkisar 77 ekor. Nah, jadi nih ya, ada salah satu badak namanya Siti. Siti pada bulan Februari lalu, si Siti itu melahirkan badak, ada bayi badak. Nah, pada tanggal 17 Agustus kemarin, Wakil Kementerian Lingkungan Hidup datang ke Cimanggu sini untuk meresmikan atau memberikan nama ke anak si Siti itu. Nah, anak Siti dikasih namanya Merdeka Sari. Apa? Merdeka Sari. Ibunya Merdeka Sari siapa namanya? Siti. Anaknya Siti? Merdeka Sari. Merdeka Sari, anak badak yang ke? Yang ke? Oke, ingat ya. Jadi ada berapa jumlah badak di Taman Nasional Ujung Kulon? 77. Bayi yang terakhir bernama Merdeka Sari. Merdeka Sari itu ibunya siapa sih? Siti. Oke, ingat ya. Ingat. Nih, kalau misalkan manusia atau kalian gitu ya, kalau kemana-mana sendiri biasanya dikatainnya jomblo gitu ya. Nah, tapi ternyata badak itu punya keistimewaan teman-teman. Dia justru nggak mau kalau bareng-bareng gitu. Dia asik dengan dunianya sendiri. Nah, dia akan bareng-bareng dengan badak yang lain apabila satu melakukan perkawinan. Jadi kalau pengen nikah nih, bukan nikah, kawin ya. Kalau pengen kawin, baru dia akan bersama dengan badak yang lainnya, dengan yang jantan gitu. Kalau badaknya betina. Dan satu lagi ketika mengasuh anaknya. Jadi badak tuh nggak kayak kucing. Kalau kucing biasanya udah melahirkan ditinggalin gitu kan anaknya. Nah, kalau badak biasanya dia diasuh oleh ibunya. Jadi ada dua momen ketika badak itu bersama dengan badak yang lain. Yang pertama apa? Ketika apa tadi? Ketika melakukan perkawinan. Satu lagi ketika mengasuh. Oke, gak usah malu-malu ya. Nanti ada sesi khusus pertanyaan yang akan disampaikan oleh Miss Agat. Kalian harus mendengarkan dulu makanya, karena pertanyaannya nggak akan jauh-jauh dari apa yang sudah saya sampaikan. Oke, nih ya. Tadi ada dua
Oh iya, satu lagi nih ya yang perlu adik-adik tahu bahwasannya badak Jawa punya kebiasaan. Ada yang tahu kebiasaan atau aktivitas yang paling disukai oleh badak Jawa? Ayo. Kayak kerbau. Iya benar, berlumpur. Biasanya kalau pakai bahasa Sunda namanya guyang ya. Guyang bahasa Sunda, tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia aja. Namanya itu apa? Berkubang. Jadi badak itu punya aktivitas favorit selain daripada makan dan yang lain-lain, dia juga punya aktivitasnya yaitu berkubang. Oh ya, kira-kira menurut adik-adik badak Jawa lebih besar daripada kerbau tidak? Lebih besar. Jadi dia tuh kayak gendut gitu kan. Gendut, tapi badak itu meskipun gendut punya kemampuan kalau misalkan bertemu dengan musuhnya, dia punya kecepatan sekitar 55 km per jam kalau lari. Biasanya kalau manusia semakin gendut semakin susah larinya, bener gak? Tapi kalau semakin kurus dia semakin satset gitu ya kalau misalkan lari. Nah kalau misalkan badak enggak, meskipun dia gendut tapi dia kalau misalkan bertemu sama musuhnya dia bisa lari kencang. Nah biasanya orang gendut itu kan makannya banyak ya. Badak juga sama. Badak bisa mengkonsumsi makanan berkisar 50 kg per hari. Gitu, sangat jauh sekali ya dengan kita sebagai seorang manusia yang paling bisa secentong, 2 centong gitu kan. Oke. Nih, teman-teman, biasanya badak itu kan telinganya kecil, tapi dia sangat sensitif sekali kalau mendengar hal-hal yang merugikan untuk dirinya sendiri. Misalkan dia ketemu nih dengan hewan yang lain atau ada bunyi pijakan dari manusia atau suara-suara yang lain, dia pasti akan segera lari. Meskipun kecil ukuran telinganya, tapi itu sangat sensitif. Dan matanya juga sangat kecil. Nah, meskipun matanya itu penglihatannya kurang tajam, tapi telinganya itu yang menjadi organ dari si badaknya itu untuk melindungi dirinya. Oke, sudah paham sampai dengan sini? Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya dengan Miss Agat. Nanti kalau misalkan bisa, jangan dulu ngomong sebelum ditunjuk ya. Jadi syaratnya adalah acungkan tangannya dulu. Oke, paham? Selamat pagi. Siap? Pertanyaan pertama, ada berapa jumlah badak yang tersisa di ujung kulon hari ini? Perkenalkan, nama saya Asdian Sareja dari kelas 8B. Sisa badaknya 77 ekor. Ya. Betul. Tepuk tangan. Oke, pertanyaan kedua. Di negara manakah pernah ada persebaran badak Jawa selain di Indonesia? Ya? Perkenalkan, nama saya Dina Amelia dari kelas 9A di Vietnam. Oke, pertanyaan ketiga, siapa nama badak terakhir di ujung kulon? Lari. Merdeka Sari. Perkenalan dulu, perkenalan. Pakai bahasa Inggris ya, apa-apa. Standar 8B. Merdeka Sari. Baris dulu, terus ngadepnya ke sana. Pipi.
Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, karena masih ada juga sisa hadiahnya, kita bagi-bagi dengan pertanyaan, dikasih pertanyaan ya. Ada yang berani maju dulu ke depan? Atau mau langsung dikasih pertanyaan? Langsung aja ya, dikasih pertanyaan. Apa yang menjadi salah satu, sebutkan alasan mengapa badak bertemu atau berada dengan badak yang lain. Ayo, sebutkan 2 alasan mengapa badak bertemu dengan badak yang lain. Oke, sini bersama gitu, jangan bertemu ya. Sebutkan nama dan kelas ya. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 8B. Pertemuan perkawinan sama mengasuh. Katanya jawabannya ketika perkawinan dan mengasuh, betul? Oke, next ya, karena ada berapa sih? Ada 3 lagi ya? Ya. Ada 3 lagi. Siapa nama ibu dari Merdeka Sari? Oke, sebutkan nama dan kelasnya ya. Silakan, nama saya Aryo dari kelas 7A. Aryo, siapa nama ibu Merdeka Sari? Siti. Siti, benar. Bapaknya? Tidak tahu. Tanpa bapak ya, tidak terdeteksi bapaknya siapa. Kapan Merdeka Sari memiliki nama, pada tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Betul, 17 Agustus? Betul. Oke, 2 lagi ya. Siapa yang mau menyebutkan nama Latin dari badak Jawa tanpa melihat banner yang ada di depan? Ayo. Ayo. Sini. Udah, kamu udah. Selain kamu. Ayo perempuan. Yang lain, perempuan. Yang pakai peci mungkin sini, Boleh sini maju ke depan. Ayo cepat. Adek namanya siapa? Rizky ya. Rizky kelas berapa? 8B. Oke, coba Rizky, nama Latin dari badak Jawa apa ya? Oke, katanya nggak hafal. Coba, berapa jumlah makanan yang biasa dikonsumsi oleh badak setiap hari? Ingat katanya gitu, tidak ingat. Ada yang mau bantu menjawab? Berapa jumlah makanan yang setiap hari dikonsumsi oleh badak? Belum maju. Sini.
Perkenalkan, nama saya Rina dari kelas 9B. Jumlah makanan per hari 50 kilogram. Oke, sekarang dia udah benar. Nih ada satu lagi, dikasih kesempatan. Kalau salah, saya kasih ke yang lain. Apa yang membedakan antara badak jantan dengan badak betina? Mundur saja katanya. Oke, silahkan tepuk tangan dulu dong buat Rizky. Ada yang berani menjawab pertanyaan yang tadi? Ayo maju. Ayo, laki-laki deh, buat laki-laki dulu. Ntar ya, laki-laki ada yang berani? Gak ada? Oke, kalau nggak ada yang berani, oke perempuan aja sini, perempuan. Ayo Sini, perempuan. yang ujung. Maju. Sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Kana, kelas 9B. Culanya. Kalau yang jantan culanya panjang sampai 7 cm, 25 cm. Yang betina kecil disebut cula batok. Betul? Oke, silakan berdiri di depan. Boleh dibantu oleh Aga. Oke. Tanggal berapakah diperingatinya Hari Badak Sedunia? Ayo. Ada yang tahu? Ayo, sini maju. Perkenalkan, nama saya Anissa Melvia Putri dari kelas 8A. Pada tanggal 24 September. Ya, kita review semuanya ya. Berat. Oke. Sebutkan jenis badak yang kamu ketahui. Badak Jawa. 5 itu. 5. Badak India, badak Jawa, badak Sumatera, badak putih, badak hitam. Berapa jumlah badak yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon? 77. Apa nama Latin dari badak Jawa? Nama Latin Rhinstun. Rhinoceros dan Rhinoceros Rendaicus. Oke. Siapa nama anak badak yang paling terakhir? Merdeka Sari. Oke. Berapa jumlah makanan yang biasa dikonsumsi oleh badak? 50 kilogram. Berapa kecepatan badak ketika bertemu dengan musuhnya? 50 jam. 50 kecepatan. 55 jam. 50 kilometer. 55 kilometer per jam. Oke. Siapa nama ibu dari Merdeka Sari? Siti.
Di manakah persebaran badak selain di Indonesia? Di Gunung Pandai. Oh, Gunung Papandayan dan gunung itu. Oh, kapal langkung ya. Oke, Tangkuban Perahu. Apa perbedaan antara badak jantan dengan badak betina? Badak jantan bercula 1,25 cm. Badak betina batok. Oke. Di negara manakah badak Jawa pernah ada selain di Indonesia? Sumatera. Vietnam. Oke, sudah cukup ya? Oke. Tepuk tangan dulu buat siapa? Diki. Agar dengan badak ada sedikit yang ingin disampaikan juga. Mungkin adik-adik tahu sama mangrove atau bako? Tahu? Bako tahu. Oke, nanti dari perwakilan dari Mas Reo akan sharing sedikit berkaitan dengan mangrove, begitupun juga dengan fungsinya. Oke. Terima kasih Mbak Pipit. Jadi teman-teman, rumahnya badak itu tadi namanya apa kalau teman-teman tahu? Dia tempat tinggalnya. Rumahnya badak. Badak ada di Taman Ujung Kulon. Ya, nah di Ujung Kulon itu banyak sekali ekosistem mangrove. Kalau teman-teman bisa lihat baca di sana. Dan mangrove ini sangat penting bukan hanya bagi badak, tapi juga bagi teman-teman sekalian. Nah, di situ teman-teman bisa baca ada fungsi-fungsi mangrove, ada fungsi fisik, fungsi biologis, dan fungsi ekonomisnya. Nah, teman-teman bisa pelajari dari poster ini, dan ini nanti dibagi ya, Kang Vivit ya. Posternya dibagi ya. Nanti silakan ditempel di rumah teman-teman masing-masing biar teman-teman ingat ini loh fungsi dari mangrove dan juga sebagai tempat tinggalnya badak. Kalau teman-teman yang suka main bola siapa nih? Nah, jadi tahun depan itu ada Piala Dunia dan Indonesia jadi tuan rumahnya. Dan teman-teman tahu kalau badak Jawa itu menjadi maskotnya. Dan itu menjadi sebagai bacula namanya. Bapak ingat sekali namanya. Dan itu menjadi kebanggaan karena badak Jawa yang teman-teman punya yang ada di Pandeglang ini akan dikenal di seluruh dunia. Miss Agathe ini jauh-jauh dari Paris, Prancis itu ingin melestarikan badak Jawa. Do you want to say something? Hatur nuhun. Mari kita lestarikan Ujung Kulon untuk menyelamatkan badak Jawa. Hatur nuhun. Saya tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Let's preserve the mangroves of Ujung Kulon and the Javan rhino. Oke, untuk sesi sharing berkaitan dengan badak Jawanya dicukupkan. Kalau misalkan adik-adik ingin tahu lebih lanjutnya lagi, sekarang kan sudah zamannya lagi, sudah punya gadget semuanya ya, sudah punya HP, sekarang sudah informasinya sudah banyak, bisa sambil dibaca-baca. Karena kita sebagai warga Pandeglang, patutnya kita juga tahu seperti apa badak Jawa dan ada di mana dan ada berapa sampai dengan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak salah-salah kata gitu. Sebelum diakhiri, boleh kita foto bersama dulu ya dengan Miss Agathe. Semuanya nanti baris di sini, ngadepnya ke sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMP 5 Cimanggu, mantap.